kita semua. Perkenalkan, nama saya Cesarina Fritas, kelas Farmasi B, semester 4 dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya ingin berbagi materi sedikit tentang fitokimia. Tujuan dari saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fitokimia. Definisi dari fitokimia sendiri adalah ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang dibentuk dan disimpan oleh tumbuhan, yaitu tentang struktur kimia, biosintesis, perubahan dan metabolisme, serta penyebaran secara alami dan fungsi biologis dari senyawa organik. Fitokimia kadang disebut fitonutrien. Dalam arti luas adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan termasuk sayuran dan buah-buahan. Sejarah fitokimia pada tahun 1645 sampai 1715, Nicolas Lemery melakukan proses ekstrak dengan pelarut alkohol. Lalu pada pertengahan abad ke-18, dipisahkannya senyawa organik dari makhluk hidup. Pada tahun 1742 sampai 1786, Carl Wilhelm Scheele melakukan isolasi senyawa sederhana berupa gliserol, asam-asam oksalat, laktat, tatrat, dan sitrat dari tumbuhan juga binatang. Tahun 1745, A.S. Marggraf melakukan isolasi sukrosa dari tanaman. Tahun 1803, narkotik alkaloid pertama yang disolusi yaitu morfin, sitrin, dan emetin. Tahun 1980-an, telah banyak laboratorium mulai mengidentifikasi fitokimia pada tanaman yang dapat digunakan sebagai obat. Pertengahan abad ke-20 telah dilakukan isolasi dan elusidasi berbagai komponen kimia. Bahan alam merupakan tumbuhan dan hewan yang masih atau yang sudah tidak hidup, juga berbagai macam mineral dan bahan tambang yang merupakan fosil organik dan anorganik. Pengolongan bahan alam alkaloid adalah sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklid dan terdapat di tumbuhan. Flavonoid adalah salah satu golongan fenol alam terbesar yang terdapat dalam semua tumbuhan berpembuluh. Quinone adalah senyawa dalam jaringan yang mengalami oksidasi dari bentuk guanol menjadi quinone. Tanin dan polifenol. Tanin adalah polifenol tanaman yang berfungsi untuk mengikat dan mengendapkan protein. Polifenol alami adalah metabolik sekunder tanaman tertentu, termasuk dalam atau menyusun golongan tanin. Saponin adalah suatu glikosida yang ada banyak macam tanaman. Tritepenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isoprena dan secara biosintesis dirumuskan dari hidrokarbon yang kebanyakan berupa alkohol, aldehida atau asam karbohidrat. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan satu atau beberapa zat yang dapat larut dari suatu kesatuan yang tidak bisa larut dengan bantuan bahan pelarut. Klasifikasi ekstraksi. Ekstraksi kelat ialah ekstraksi ion logam yang berlangsung melalui mekanisme pembentukan kelat. Ekstraksi solvasi ialah ekstraksi di mana zat yang diekstraksi disolvasikan ke fasa organik pada pembentukan melalui solvasi. Pasangan ion kompleks yang terbentuk dalam berupa kation atau anion yang selanjutnya bergabung dengan kation atau anion lain untuk menghasilkan kompleks tidak bermuatan yang dapat diekstraksi melalui fase organik. Ekstraksi pembentukan pasangan ion. Ekstraksi ini berlangsung melalui pembentukan senyawa netral atau yang tidak bermuatan, kemudian diekstraksi ke fase organik. Yang berikut ekstraksi sinergis. Ekstraksi ini menyatakan adanya kenaikan pada hasil ekstraksi
disebabkan oleh adanya penambahan ekstraksi dengan memanfaatkan pelarut pengekstraksi. Metode ekstraksi yang pertama, maserasi. Prinsip kerjanya yaitu penyarian saat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari suhu kamar. Keuntungan dari ekstraksi maserasi yaitu tidak memerlukan alat yang spesifik. Kerugiannya yaitu proses yang dilakukan lama, membutuhkan waktu beberapa hari. Yang kedua dari metode ekstraksi yaitu sokletasi. Prinsip kerjanya, serbuk simplicia ditempatkan dalam kelongsong yang telah dilapisi kertas saring. Cairan penyari dipanaskan dalam labu alas bulat sehingga menguap dan dikondensasikan oleh kondensor bola menjadi molekul cairan penyari yang jatuh ke dalam konson penyari saat aktif di dalam simplicia. Keuntungannya yaitu cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit dan secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat. Kerugiannya yaitu jumlah bahan sedikit, berkisar 30-50 gram. Yang berikut perkolasi. Prinsip kerjanya, serbuk simplicia dimaserasi selama 3 hari, lalu dipindahkan ke dalam bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat. Keuntungannya yaitu tidak memerlukan waktu langkah tambahan. Kekurangannya yaitu pelarut menjadi dingin sehingga tidak dapat melarutkan komponen secara efisien. Yang berikut reflux. Prinsip kerjanya, sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama dengan cairan penyari, lalu dipanaskan. Uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat, lalu menyari kembali sampel yang ada pada labu alas bulat. Keuntungan dari reflux yaitu digunakan untuk mengekstraksi sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan pemanasan langsung. Kerugiannya yaitu membutuhkan volume total pelarut yang besar. Yang berikut infusa. Prinsip kerjanya yaitu perebusan yang dipanaskan di atas penanas 15 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Sesekali diaduk dan menggunakan kain flanel sebagai panas. Keuntungannya itu alat yang dipakai sederhana, kerugiannya yaitu zat-zat tidak tahan panas. Perbedaan ekstraksi cair-cair substansi yang diekstraksi dalam campurannya yang berbentuk cairan, ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Pesan terakhir dari saya, cara kita untuk menghindari diri dari bahayanya COVID-19, yang pertama, tetap di rumah saja. Yang kedua, rajin cuci tangan. Yang ketiga, jika berpergian selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Yang keempat, jaga jarak. Yang kelima, jaga pola makan dan sistem imun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.